Hai, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini. Pada video kali ini saya akan menceritakan ringkasan cerita dari film horor Taiwan dengan judul The Tag Along 2. Film ini dirilis pada tahun 2017 dengan disutradarai oleh Cheng Wei Hao dan dibintangi antara lain oleh Raina Yang sebagai pemeran yang memainkan tokoh Lee Soo Fan. Lantas seperti apa kisahnya dan gini ceritanya. Awal cerita pembuka dari film ini diperlihatkan malam hari di tengah rintik gerimis ada sekelompok pria sedang memotong kayu di dalam hutan. Dari obrolan singkat mereka, sepertinya kayu itu nantinya akan dijual. Salah satu dari mereka menemukan semacam kain berwarna emas. Setelah dibuka, isinya adalah mayat anak kecil. Di sisi lain, salah satu rekan mereka sedang buang air kecil. Tiba-tiba ia diteror oleh suara seperti pohon hendak tumbang. Disusul dengan bisikan yang berkata, "Chang Mihao." Pria itu mengira bahwa yang memberi bisikan itu adalah temannya, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Pria itu menjadi takut, kemudian berlari menuju mobil. Dalam mobil ia masih diteror. Pertama ia melihat kain emas terbang. Kemudian ia menyalakan mobil. Tiba-tiba sosok temannya berada di jok belakang mobil, menarik pria itu sehingga mobil berjalan mundur dan setengah terperosok. Lagi ada benda jatuh, ia keluar dari mobilnya. Tak tahu pasti apa yang pria itu lihat, pria itu merangkak mundur dekat pintu mobil. Ia sudah merasa tenang. Tiba-tiba sosok hantu wanita menerka pria itu. Hari ini Lee Soo Fan menelpon Lia Ting anaknya. Dengan terburu-buru ia mengatakan hari ini ia akan pulang terlambat dan ia meminta maaf karena dirinya tak bisa menjemput Lia Ting. Lee Soo Fan dari Pusat Pencegah Kekerasan mengunjungi kediaman Lin Mei Hua. Lee Soo Fan mendapat laporan dari warga sekitar bahwa Yong Jin, anak dari Lin Mei Hua, tidak pernah melihat selama 1 tahun. Awalnya kedatangan Lee Soo Fan dihalang-halangi oleh Lin Mei Hua dengan alasan Yong Jin tidak ada di sini, ia berada di rumah kerabatku. Kemudian rekan Lee Soo Fan mengatakan bahwa ini hanyalah kunjungan rutin. Mereka kemudian dibukakan pintu. Setelah masuk, tubuh dan juga rumah itu, rumah dari Lin Mei Hua, banyak sekali terpampang mantra-mantra. Lin Mei Hua mengatakan agar jangan menyentuh apapun yang ada di dalam ruangan. Lee Soo Fan mengamati sekitar, ia kemudian masuk ke dalam ruangan dengan pintu kecil. Ruangan itu semacam ruangan pemujaan. Lee Soo Fan berhasil menemukan Yong Jin yang tertutup kain putih. Ia kemudian membawa paksa Yong Jin demi menjaganya dari kekerasan. Di rumah Lee Soo Fan memergoki Lia Ting yang lari dari toilet dengan menyembunyikan sesuatu di balik badannya. Ternyata itu adalah tes pack positif. Li Yang Ting hamil. Lee Soo Fan membawa Li Yang Ting ke rumah sakit untuk berkonsultasi kepada dokter perihal pengguguran janin. Dokter mengatakan bahwa usia kehamilannya sudah menginjak 7 minggu dan harus dilakukan dengan cara operasi ringan. Hanya memakan waktu 15 menit. Lia Ting marah kepada ibunya. Kenapa harus memberikan keputusan kepada dirinya? Lia Ting memang tidak ramah kepada ibunya. Ia kurang kasih sayang karena ibunya terus disibukkan oleh pekerjaannya. Lee Soo Fan mendekati Yong Jin. Yong Jin menanyakan ibunya dan ia ingin pulang karena sangat berbahaya jika ia berada di luar. Kemudian Yong Jin melanjutkan kegiatannya, mungkin itu semacam mantra. Lee Soo Fan beranggapan bahwa Yong Jin menderita delusi persekutor, yakni suatu gangguan yang mengakibatkan seseorang berkeyakinan bahwa dirinya berada dalam bahaya. Saat di parkiran, Lee Soo Fan ditemui oleh Lee Mei Hua. Ia juga ingin membawa Yong Jin pulang karena ia dalam bahaya jika di luar. Lee Soo Fan mengatakan tak perlu khawatir, di sini aman. Dan ia kemudian pergi meninggalkan Lin Mei Hua. 1 hari setelah konsultasi kepada dokter, Lee Yang Ting dikabarkan hilang.
Lee Sung Fan hanya menemukan seragam dan buku Lia Ting di dalam kelas. Lee Sung Fan kemudian menelpon teman Ya Ting. Barangkali ia bersama temannya. Dari seberang telepon, teman Ya Ting mengatakan dirinya tidak melihat Ya Ting sejak tadi siang. Kemudian Lee Sung Fan menanyakan apakah ia kenal pacar Ya Ting. Di sebuah kuil di kaki Gunung Dakeng sedang diadakan semacam atraksi atau ritual yang melibatkan sosok Master Tiger melalui mediator tubuh Chun Kai. Lee Sung Fan datang untuk mencari Chun Kai. Kakek Chun Kai mengatakan kepada Lee Sung Fan untuk diam, jangan memanggil namanya langsung. Lagi ada Master Tiger. Setelah acara usai, Lee Sung Fan menanyakan Chun Kai, di mana Ya Ting? Bukankah dia kemari menemuimu? Chun Kai justru mengatakan bahwa sudah 2 minggu Ya Ting menghindari Chun Kai. Akhirnya Lee Sung Fan meminta bantuan, mungkin lembaga Basarnas gitu. Melalui rapat singkat, komandan menunjukkan jejak-jejak terakhir Ya Ting terlihat. Hasil akhir menunjukkan asumsi bahwa Ya Ting berjalan 1,5 km per jam menuju bukit. Jadi kemungkinan Ya Ting berada di area itu. Ya Ting meninggalkan sekolah sekitar pukul 4:30 sore. Dari rekaman CCTV sekolah, terlihat Ya Ting pergi berjalan bersama anak kecil baju merah. Chun Kai mengatakan bahwa Ya Ting telah dibawa oleh setan kecil. Itu adalah iblis kecil. Lee Sung Fan bersama tim menuju lokasi bukit. Sebelum memulai pencarian, salah satu tim menjelaskan bahwa semenjak kejadian kecelakaan Taman Kadulai kurang lebih 10 tahun yang lalu, ada banyak penampakan hantu di sini. Diperkuat dengan bukti foto penampakan gadis baju merah yang tak sengaja diambil oleh sebuah keluarga yang sedang piknik. Kemudian dimulailah penyisiran hutan. Bersamaan dengan itu, rombongan Master Tiger juga ikut membantu pencarian. Master Tiger menemukan sepatu Ya Ting di pinggiran jalan setapak. Lee Sung Fan kemudian mendekat dan mengatakan bahwa itu sepatu Ya Ting. Disusul dengan penampakan wajah perempuan di sebuah gedung terbengkalai yang berada di dekat lokasi pencarian. Lee Sung Fan seorang diri mendekati gedung itu dan masuk ke dalam. Sementara kakek Chun Kai menjelaskan bahwa Master Tiger memberi perintah agar semua jangan melangkah lebih jauh lagi, karena ini adalah wilayah mereka. Ini adalah wilayah iblis. Lee Sung Fan menyusuri gedung itu dengan berbekal senter. Petunjuk kedua, ia menemukan ponsel Ya Ting di lantai. Sekelebat sosok perempuan berjalan menuntun Lee Sung Fan ke sebuah ruangan. Dalam ruangan itu, Lee Sung Fan menjumpai sosok perempuan tengah duduk dan memakan cacing. Wanita itu dalam keadaan hamil tua. Tiba-tiba wanita itu merasakan nyeri, sepertinya ia akan melahirkan. Wanita malang itu kemudian dibawa ke rumah sakit. Wanita itu merenung karena anaknya lahir dengan keadaan meninggal karena menderita fibrosis parah. Lee Sung Fan mendekatinya. Ia menjelaskan bahwa dirinya lah yang membawanya ke rumah sakit. Lee Sung Fan coba menanyakan Ya Ting dengan menunjukkan foto di ponselnya. Wanita itu sebenarnya depresi. Jadi apa yang Lee Sung Fan tanyakan, jawaban wanita itu gak nyambung. Wanita itu bernama Sin, yang selalu diungkapkan adalah suaminya dan juga neneknya. Mereka di mana? Kemana? Kebetulan rekan kerja Lee Sung Fan telah menemukan sejumlah data tentang Nona Sin. Barulah ia menjelaskan bahwa suaminya, Ho, dan neneknya, keduanya telah meninggal. Kemudian Nona Sin tinggal bersama Lee Sung Fan. Suatu ketika Lee Sung Fan berhasil membuka kata sandi ponsel Ya Ting. Dalam ponsel ia disuguhkan video Ya Ting merekam dirinya di saat para tim SAR dan Master Tiger tengah mencarinya. Hal ini semakin memperkuat keyakinan Lee Sung Fan bahwa Ya Ting memang berada di gedung itu. Lee Sung Fan kembali menanyakan Ya Ting kepada Sin. Kali ini ia mengatakan bahwa Ya Ting kemarin menangis di toilet. Dia bilang dia hamil. Ibunya membawanya untuk aborsi. Lin Menhua memantau mobil Lee Sung Fan, namun kemudian ia berlari pergi. Di rumah Lee Sung Fan dihantui penampakan sosok Ya Ting.
sedang menangis memegang tespek. Ketika berbalik, ternyata itu adalah sosok dirinya sewaktu muda. Ternyata itu hanyalah mimpi. Kemudian Lee Sun Fan pergi ke kuil. Di sana dilakukan ritual pemanggilan Master Tiger untuk meminta petunjuk dan ingin menghadirkan sosok iblis yang bersemayam di atas bukit. Namun Master Tiger memberi petunjuk bahwa sosok itu tidak berani hadir. Kakek memaki-maki sambil memandangi gunung itu. Kakek terduduk. Tiba-tiba sosok iblis masuk ke dalam raga kakek. Beberapa pertanyaan Chun Kai berikan. Kehadirannya adalah untuk bernegosiasi dan juga ingin bertemu kepada ibunya. Namun kakek menunjuk Lee Sun Fan. Chun Kai mendekat dan bertanya, "Bibi, di mana Nona Sin?" Lee Sun Fan nampak kebingungan. Sementara Nona Sin dibiarkan sendiri di rumah Lee Sun Fan. Ia nampak tenang, mengamati ruangan sekitar. Ia kemudian membuka sebuah map. Dalam map itu berisi kertas surat kabar tentang berita meninggalnya nenek beserta suaminya. Dan di akhir dokumen itu terselip kertas berisikan tulisan yang nampaknya itu adalah mantra. Tiba-tiba kaca cermin di belakang Nona Sin pecah dengan sendirinya, disusul dengan penampakan gadis kecil baju merah dan juga suaminya. Ketika Lee Sun Fan pulang, Nona Sin sudah tidak ada di rumah. Ia menemukan kertas mantra itu. Kemudian ia berniat untuk menanyakan mantra-mantra itu kepada Lin Menhua. Ia mengira bahwa Lin Menhua datang ke rumahnya semasa ia pergi ke kuil. Lin Menhua jelas saja bingung dan juga khawatir. Kemudian menyuruh Lee Sun Fan untuk masuk. Lin Menhua bertanya, "Apakah ada keluargamu yang hilang?" Lee Sun Fan bingung, "Bagaimana kau bisa tahu?" "Aku melihatnya hari itu, gadis baju merah." Ketukan pintu membuat semuanya kaget. Ketika dibuka, yang datang adalah Nona Sin. Lin Menhua membukakan pintu untuk Nona Sin dan menyuruh Lee Sun Fan pergi ke kamar Yong Jin untuk berlindung. Ketika Nona Sin sudah masuk, Lin Menhua menadahkan kedua lengannya yang bertuliskan mantra. Nona Sin terpental menempel pada mantra kuning besar di tembok. Nona Sin terjatuh, namun sosok anak kecil baju merah yang keluar dari raga Nona Sin masih menempel pada mantra dan menjerit histeris. Kekuatan gadis kecil itu mengalihkan Lin Menhua dengan melempar kursi kepadanya. Gadis kecil itu memecahkan seluruh bingkai foto yang ada di ruangan. Gadis kecil itu berhasil keluar terpental menembus kaca. Dari ungkapan kesedihan Nona Sin, Lin Menhua mengira bahwa yang dicari oleh iblis adalah Nona Sin. Lin Menhua menanyakan apa maksud perkataan Lee Sun Fan. Lee Sun Fan menjelaskan bahwa dari hasil negosiasi Master Tiger, iblis ingin bertemu dengan ibunya. Dan setelah bertemu dengan ibunya, baru Ya Ting bisa kembali. Barulah Lin Menhua menjelaskan bahwa dirinya lah yang ia cari. "Aku ibunya, jadi begini," Lin Menhua menjelaskan. 18 tahun yang lalu aku mengajak anakku untuk bermain di Taman Kudolai. Anakku menaiki roller coaster tanpa diriku. Namun kecelakaan terjadi. Banyak anak tewas dalam insiden itu, termasuk anakku. Nenekku pernah mengatakan kepadaku ada cara untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati dengan trik sihir kuno. Dengan cara menguburnya dalam posisi terbalik. Aku kemudian membawa mayat anakku ke pegunungan untuk dilakukan ritual tersebut. Setiap hari aku ke sana untuk menyiraminya dengan darah ayam. Setelah 7 hari, anakku hidup kembali. Namun ia hidup dalam bentuk anak setan. Kemudian Lin Menhua meninggalkan putrinya di dalam hutan pegunungan. Selanjutnya berita tentang penampakan bocah setan itu mulai ramai diperbincangkan. Lin Menhua menemui anaknya untuk menangkapnya dengan sebuah kain. Itulah kain buntalan mayat yang ditemukan oleh seorang pekerja di awal cerita pembuka. Karena dibuka, itulah kejadian-kejadian aneh santer terdengar lagi. Karena rasa bersalah yang besar, Lin Menhua memutuskan untuk menemui anak setan itu di gunung. Lee Sun Fan mengantarkannya menuju bukit.
Di perjalanan ia juga mengabari Chun Kai bahwa ia telah menemukan ibu yang dimaksud. Kakek Chun Kai mengatakan kepada Chun Kai bahwa itu hanyalah jebakan. Kemudian memberi perintah kepada Chun Kai untuk menemuinya secepatnya. Ketika sampai, Lin Menhua meminta Li Sun Fan untuk mengantarnya ke Taman Kudolai, bukan di situ. Lin Menhua menuliskan mantra pelindung di tangan Li Sun Fan dan Nona Sin, dan meminta mereka berdua agar jangan keluar dari mobil sampai kabut hilang. Dan juga menitip pesan, apabila aku tidak kembali, tolong jaga Yongchin untukku. Setelah menunggu lama, kekuatan iblis menerka Lin Menhua. Belatung-belatung keluar dari rongga-rongga tubuhnya. Lin Menhua tewas di tempat. Sepatah kata yang ia ucapkan kepada Nona Sin adalah, Yongchin, lindungi. Sosok itu menginginkan Yongchin. Dari dalam mobil, Li Sun Fan diperlihatkan sosok Yak Ting. Ia menuntun Li Sun Fan menuju gedung tua. Chun Kai datang dan mendapati mobil Li Sun Fan dalam keadaan kosong. Kemudian Chun Kai menyusul Li Sun Fan ke gedung tua. Satu gedung tua namun beda ruangan. Chun Kai terperosok ke ruangan bawah. Di sana ia mendapatkan bertubi-tubi serangan mistis yang mengakibatkan dirinya terbang dan terhempas ke dinding. Bahunya menancap pada kawat. Li Sun Fan berhasil menemukan Yak Ting. Pertama, ia diperlihatkan adegan pemerkosaan Chun Kai kepada Yak Ting. Kemudian ia diperlihatkan proses pengukuran janin yang dilakukan oleh dirinya semasa muda. Namun wajah itu berubah menjadi sosok Yak Ting. Dalam sedih, Yak Ting mengatakan, aku sudah melakukan perintah ibu, sekarang ibu puas. Dalam haru, Li Sun Fan mengungkapkan rasa penyesalannya disusul dengan pelukan. Tempat itu kemudian berubah menjadi gedung tua kembali. Li Sun Fan membuka lilitan akar yang melilit tubuh Yak Ting. Kembali ke Chun Kai. Ia masih sadar. Ia mencoba merapal mantra untuk memanggil Master Tiger. Mantranya berhasil. Macan Tiger mengawal Li Sun Fan dan Yak Ting keluar dari gedung tua itu. Di sisi lain, Nona Sin membawa Yongchin ke rumah. Ia menyuruhnya agar masuk ke ruangan itu. Tiba-tiba, sosok anak setan hadir dengan wujud sosok suaminya. Nona Sin paham dan menguatkan diri agar jangan tertipu. Nona Sin menjebaknya dengan cara membiarkan ia masuk, lalu mendorongnya ke mantra yang ditempel pada belakang pintu. Tapi hal itu sia-sia saja. Seketika raga Nona Sin pun dipakai oleh iblis itu untuk mengelabuhi Yongchin agar keluar, karena iblis itu tak mungkin dapat masuk ke dalamnya. Nona Sin membujuk Yongchin, dan Yongchin rupanya paham bahwa itu bukan Nona Sin, melainkan anak setan itu. Terjadilah percakapan di antara keduanya. Yak Ting berhasil dirasuki iblis. Ia tertawa secara terus-menerus hingga wujud Master Tiger berubah menjadi Chun Kai. Ibunya sama sekali tidak melepaskannya kali ini. Ia coba menyentuh hati Yak Ting dengan kenangan-kenangan bersamanya semasa kecil hingga ia dewasa. Akhirnya Yak Ting tersadar. Anak setan mengatakan bahwa ibu Yongchin telah tewas. Ibunya itu jahat. Ia tak sayang denganku. Yongchin justru mengatakan bahwa ibunya sangat baik kepadanya. Ia sering menceritakan tentangmu. Kau adalah kakakku. Dan ibu sering menceritakan tentangmu. Dan namamu juga, Yongchin. Kau punya nama, kau bukan anak setan. Dengan perkataan yang diucapkan oleh Yongchin, sosok anak setan itu berubah menjadi sosok sempurna. Sosok itu kemudian melintas di hadapan Li Sun Fan, Yak Ting, dan Chun Kai. Ia memberi perintah kepada sosok-sosok iblis kecil agar menjauhi mereka semua. Kemudian sosok gadis kecil baju merah itu beserta iblis yang lain lenyap disedot pusaran dari langit. Dan sekian, itulah ringkasan cerita dari film horor Taiwan dengan judul The Tag Along 2. Semoga menambah wawasan kita pada hari ini. See you next time.